menjual jiwanya ke setan. Aku Gusti Gina dan ini Alkisah. Halo semuanya, balik lagi bersama aku Gusti Gina. Dan kali ini kalau aku udah di atas ranjang aku, berarti aku siap menceritakan cerita horor atau misteri atau bahkan mitologi buat temenin waktu senggang kamu. Nah, kali ini guys, ini kita bakal ngebahas salah satu thread Twitter yang sempat viral. Tapi viralnya di Malaysia sih, walaupun begitu sempat nih sampai ke Indonesia. Entah masuk trending atau enggak di Indonesia, cuman di Malaysia iya. Yang mana ini adalah kelakuan seorang pemuda berusia 23 tahun, which is masih muda banget kan. 23 tahun, seorang pria, wajahnya seperti ini, terlihat good boy, soft boy, ternyata dia adalah praktisi dari black magic atau ilmu hitam. Ngeri banget kan? Yang mana dari thread Twitter ini asli bikin merinding banget kalau kita menjadi tetangganya dia. Dan kejadian ini pun terungkap setelah salah satu tetangganya itu melaporkan kepada polisi. So, gimana ceritanya? Gimana juga bukti-bukti dari kegiatan black magic yang dia lakukan? Sebelum itu, aku minta kalian yang baru di channel ini jangan lupa untuk di-subscribe dan juga nyalakan loncengnya biar kamu gak ketinggalan video-video aku terbaru. Oke? So, mari kita lihat langsung gimana sih si pemuda black magic ini. Kita baca tweetnya. Ini dari Twitter Amran Zenika. Username-nya @_AmranFans. Jadi kalau misalnya kamu penasaran nih sama Twitternya, langsung aja datang ke akun dia. Kita lihat nih, dia bilang di sini, gila babi, umur baru 23 tahun dah jadi tukang sihir. Siap hantar guna pos laju. Entah berapa ramailah pasangan yang dah kena sihir dengan si babi ini. Dia ini bahasa Malaysia ya, cuman aku rasa sih bahasa Malaysia sama bahasa Indonesia tuh nggak jauh berbeda. Jadi kita bisa mengerti sedikit banyak. Pokoknya dia ngasih tahu si pemuda ini tukang sihir dan keciduk nih. Di sini dia lampirkan ada 4 foto. Mari kita lihat foto-fotonya. Foto pertama, serem banget sih. Ini api deh kayaknya. Iya deh, ini api. Terus dia kayak emang ada benda-benda kayak entah ini piring, terus ada guci kecil atau cupu. Kalau bahasa di Kalimantan tuh cupu sih buat guci kecil kayak gini. Lalu ada telur. Ini ada patung kecil. Ini kayaknya patung-patung sosok-sosok kayak dewa-dewa gitu deh dalam agama tertentu. Biasanya kan kalau memang black magic, nggak usah magic deh, magic itu kan secara umum ya, entah itu yang white magic atau black magic, biasanya akan merujuk pada roh atau kepada dewa-dewa gitu. Cuman biasanya kalau black magic memang diperuntukannya untuk hal yang jahat, terus juga berkaitan dengan setan. Jadi no wonder sih. Yang merah-merah ini, I don't know, ini cairan pewarna atau darah. Terus di sini ada lilin-lilin. Yap, kayaknya ini emang api sih, karena dia punya banyak lilin. Ini jadi porak-poranda kayaknya gara-gara digerebek sih. Foto kedua ini sama aja sih, tapi sisi lebih kirinya di sini ada telur tadi, terus ada baskom juga. Serem sih kalau misalnya ini adalah tetangga aku. Oh my god. Karena kan yang kayak gini-gini kayak berefek gitu kan ke lingkungan sekitar. Maksudnya dia bakal ngebawa vibes yang negatif gitu loh. Dan ini dia wajahnya. Oh my god. Dia terlihat seperti good boy, polos. Kalau dalam pikiran kita secara umum, praktisi black magic itu tampilannya kayak gini nih, kayak menyeramkan, misterius. But he looks like this. Oh my god. Jadi jangan sampai salah sangka guys. Mungkin orang yang kamu temui atau tetangga kamu atau bahkan teman kamu yang terlihat baik-baik aja, polos, punya rahasia segelap ini. Dan ini foto KTP-nya. Kita zoom namanya siapa. Ini namanya setelah Muhammad ini
agak kena cahaya sih. Cuman kalau dari sini kayaknya ya Muhammad Firdaus sih. I don't know, mungkin aja soalnya Firdaus kayak mirip Firdaus. Di sini alamatnya dia di Kampung Gelam, Pasir Mas, Kelantan. Oke, kita next lihat tweet selanjutnya. Jiran blok depan report dekat polis dan bomba sebab nampak rumah dia berapi setiap malam. Sekali ambik kau, terungkai semua cerita. Fun fact, ternyata penonton dari channel aku itu tuh sekitar 8% adalah orang Malaysia. Mungkin teman-teman dari Malaysia boleh dibantu nih translate dari tweet ini. Tapi kalau sepemahaman aku, dia bilang kalau tetangga dari blok depan melaporkan ke polisi kalau misalnya rumah dari si Firdaus, Muhammad Firdaus ini setiap malam berapi-api. Jadi kayak kelihatan api, dan ini ada videonya. Kita tonton sama-sama. Ih, serem banget, kayak kebakaran ya. Dan emang kontras banget gitu loh dari kamar yang lain. Ini sepertinya oke, dia berdiri. Ini kayak apartemen deh, kayaknya sih ya. Atau enggak kayak kontrakan bertingkat. Ya wajar aja sih tetangganya lapor ke polisi. Aku juga kalau jadi tetangganya parno lah tiap malam lihat beginian. Oke, videonya cuma segitu. Cuma ini cukup memberikan bayangan kalau dia emang tiap malam seperti itu kegiatannya. Tweet selanjutnya, tengok dari barang dia ini memang dah lama dia buat kerja nih. Kita lihat, katanya dari foto-foto yang dia lihat ini, si pemuda ini, si pelaku black magic ini, dia itu udah lama ngelakuin ini. Karena kalau dilihat dari barang-barang seperti bukan sesuatu yang baru dia lakukan gitu loh. Ini foto yang kayak pertama tadi. Terus ini sepertinya polisi atau ini pemadam kebakaran. Karena aku ada juga sih ngebaca dari berita, walaupun sebenarnya sedikit banget nih berita soal ini. Bahkan di media Indonesia aku nggak menemukan ketika tanggal 26 kemarin. Entah di tanggal 27-28 ini sudah ada yang liput atau enggak. Ada yang mengira rumah dia ini kebakaran, makanya datanglah pemadam kebakaran. Tapi ternyata itu bukan kebakaran, melainkan lagi ritual black magic. Ini ada foto-fotonya guys. Saya belum jelas, tapi dari tumpukan ini tuh banyak banget kan fotonya, berarti oh my god, korbannya ada kemungkinan banyak. Lanjut, darah meleleh sana sini. Oh my god, ini darah ya? Aku pikir tadi itu kayak pewarna, cairan pewarna gitu loh, kayak pewarna makanan atau pewarna tekstil. Tapi kalau dari keterangan di sini itu darah. Oh my god, sumpah ini berantakan banget sih. Jadi kayak sarang tikus gitu nggak sih kalau misalnya dibiarin? Tapi dia sanggup. Dilanjutkan lagi tweetnya ini, gambar-gambar mangsa, gambar-gambar korban, print berbelang sebab ing habis kot kedai komputer tak buka. Kayaknya nih ya, printnya ini kan kayak belang-belang, kayak nggak bersih gitu. Ini karena tintanya habis dan warnet itu nggak buka. Sempet dia komentarin kualitas gambar. Oh ini tertulis sebanyak itu sih korbannya, cewek dan cowok. Coba kita lihat, BF, GF. Oh, BF ada boyfriend, berarti tuh yang cowoknya. GF itu girlfriend. Dan ada tanggal lahirnya. Tapi emang kebanyakan gitu gak sih kalau misalnya black magic, yang setahu aku ya, syaratnya itu adalah nama lengkap, terus dia orang tuanya siapa, tanggal lahir, dan fotonya. Dan ini kan juga berlaku di Malaysia. Jadi emang secara global emang dibutuhkan data itu gitu loh, biar tepat sasaran. Lanjut, si Amran fans masih melampirkan bukti-bukti dari ritualnya dia. Maksudnya gini loh, aku yang masih bingung dia dapat foto-fotonya dari mana. Apakah dari sosmed? Apakah itu emang hobinya dia aja dan dia terjebak dengan black magic? Padahal kalau misalnya udah masuk black magic sebenarnya agak sulit loh untuk keluar dari sana. Karena kan emang kecanduan, apalagi sampai menjual jiwanya ke setan. Kebanyakan kan black magic itu berkaitan dengan satanisme kan. Lanjut lagi, ini lilin. Lilinnya satu dus guys. Gila sebanyak ini, gak heran sih dia tiap hari melakukan ritual ini.
Ini foto si Muhammad Firdaus. Dia tutup muka. Aduh bang, lu nggak ngerti lagi deh. Dia nggak pakai baju guys, maksudnya gimana sih? Wow, kalau lihat dari furniture-nya, dia ada 2 laptop di sini, ada meja kerjanya. Apakah ini Blackmagic yang sudah modern? Dan ini kamarnya dia, berantakan sekali. Udah sih sampai situ aja kalau dari tweet ini. Kalau kita lihat tweet ini sampai hari ini sudah 25.400 retweet dan 21.100 suka. Komen-komen dari netizen sih kebanyakan dari Malaysia ya, dan mostly I don't really understand their language. Cuman dikit-dikit ngerti lah. Kebayang gak sih kalau misalnya usia semuda itu udah praktik Blackmagic? Itu tuh kayak aneh banget sih bagi aku. Maksudnya di usia 23 tahun itu adalah usia sangat prima untuk melakukan hal-hal yang produktif dan kreatif, karena kan masih muda banget, belum menikah sih rata-rata usia 23 tahun. Kita bisa melakukan apapun yang kita mau gitu. Oke, sampai sini aja dulu pembahasan kita, obrolan kita kali ini. So, thank you for watching. Jangan lupa untuk di like, comment, share, subscribe, nyalakan loncengnya. Please, kalau misalnya ada notifikasi dari aku tentang video baru, diklik ya. I miss you so much guys, biar aku makin semangat aja bikin kontennya. Oke, bye. Hai guys, thank you udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk di subscribe, nyalakan loncengnya, like, comment, dan share. Bantu aku untuk membangun channel ini sebagai channel nomor 1 penjelasan mengenai mitologi, horor, dan misteri.